Momen bersejarah VAR di Indonesia. Iqbal Gwijangge beberkan kekurangan timnas U17 Indonesia. Media asing soroti senjata mematikan Sintayong. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Maroko U17 berhasil menjadi pemuncak klasmen sementara grup A di matchday pertama usai kemenangan 2-0 atas Panama U17. Timnas Indonesia U17 menyusul di peringkat kedua dan urutan ketiga diisi oleh Ekuador U17. Sempat ada kebingungan mengenai posisi Indonesia dan Ekuador yang sama-sama memiliki 1 poin, namun kini FIFA telah mengonfirmasi bahwa Timnas Indonesia U17 berada di peringkat kedua. Penyebabnya adalah perhitungan poin disiplin. Di laga kontra Ekuador, tak seorang pun pemain Timnas Indonesia U17 yang di kartu kuning. Sementara Ekuador mendapatkan 2 kartu kuning. Sementara dari grup B, Mali berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Uzbekistan pada laga pembuka grup B yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta. Seluruh gol kemenangan Mali dicetak oleh Mamadou Doumbia yang tampil gemilang. Di tempat yang sama, Spanyol memetik kemenangan 2-0 atas Kanada. Marc Guéhi jadi bintang kemenangan Spanyol berkat 1 gol dan assist yang disempurnakan Guillem Junyent di babak kedua. Hasil tersebut membuat Mali memuncaki klasmen sementara grup B, sementara Spanyol berada di peringkat kedua. Kanada dan Uzbekistan yang berada di posisi 3 dan 4 akan berebut poin pada laga selanjutnya. Laga perdana Piala Dunia U17 2023 di Indonesia yang dijalani kontestan grup A dan B menjadi saksi bisu sejarah VAR di Indonesia. Piala Dunia U17 2023 memang dikonfirmasi menerapkan VAR dan teknologi garis gawang, alat canggih dan modern yang untuk pertama kalinya dipakai di sepak bola Indonesia. Bahkan VAR sendiri telah tampak bekerja kala timnas U17 Indonesia mampu menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1. Jika tanpa VAR, bukan tidak mungkin gol Ekuador yang dianulir akan memberikan kekalahan bagi skuad Garuda Asia. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez mengaku terkesan dengan 2 pemain timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. 2 pemain yang dimaksud adalah bek sayap Albert Jardim dan Cidabir yang bermain di posisi gelandang. Martinez bahkan dengan terbuka mengakui Indonesia U17 punya komposisi pemain yang bagus. Gol Indonesia di laga ini tak lain karena kualitas sang pemain. Ditanya soal keputusan wasit yang menganulir gol Ekuador setelah melihat video asisten referee, Martinez enggan berkomentar apapun. Namun itu cukup mengubah situasi. Terkait cuaca Surabaya yang panas dan lembab, dinilai Martinez bukan kendala timnya ditahan imbang. Pasalnya sebagian besar pemainnya berasal dari wilayah yang panas juga. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti membeberkan alasan tidak menurunkan Amar Brik di laga kontra Ekuador. Mantan gelandang timnas Indonesia tersebut mengakui bahwa Amar Brik telah terkena diare sejak 2 hari yang lalu. Bima Sakti khawatir kondisi Amar Brik memburuk jika dipaksakan untuk bermain. Apalagi Amar masih menyesuaikan diri dengan cuaca di Surabaya. Bima Sakti berharap kondisi Amar Brik terus membaik dalam 2 hari ke depan. Sebab jasa sang gelandang keturunan tersebut akan dimanfaatkan sebagai amunisi tampil di laga kedua grup A kontra Panama Senin mendatang. Kiper tim nasional Indonesia U17 Ikram Al-Ghifari banjir pujian setelah Garuda Asia menahan imbang Ekuador 1-1. Diikuti dari kolom komentar unggahan PSSI, publik sepak bola Indonesia pun mengakui kualitas kiper itu. Tercatat Ekuador melakukan 18 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang Indonesia. Namun Al-Ghifari tampil fenomenal dengan melakukan beberapa penyelamatan penting. Meski demikian, Ikram menilai hasil imbang melawan Ekuador berkat kerja sama tim yang solid. Ia berharap bisa raih kemenangan di laga kedua saat melawan Panama nanti. Duel Timnas Indonesia versus Irak akan tersaji di Basra International Stadium pada 16 November 2023 mendatang. Skuad asuhan Sintayong pun mendapat sorotan dari media asal Hong Kong, PNN Breaking. Disebutkan bahwa Timnas Indonesia tak pernah menang melawan Irak dalam 6 pertemuan terakhir. Namun demikian, skuad Garuda diklaim telah menjadi tim kuat dalam beberapa tahun ke belakang. Terlebih dengan kehadiran pemain Eropa lewat jalur naturalisasi, aspek tersebut dianggap mampu menjadi senjata bagi timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina.
Kuartet Ilkan Bagot, Sandy Walsh, Zain Patinama, dan Rafael Struijk membawa peningkatan yang signifikan dalam kekuatan dan fisik tim Asia ini, serta meningkatkan kehebatan di udara mereka. Tulis BNN Breaking. Pemain jebolan Akademi Borussia Dortmund, Youssef Amin, memutuskan dirinya akan membela timnas Irak. Ia langsung tebar ancaman ke timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari Irak Football Podcast, Youssef Amin bertekad membawa Irak lolos ke Piala Dunia dan tampil bagus di Piala Asia 2023. Diketahui Youssef Amin merupakan pemain yang lahir di Jerman dan sempat menimba ilmu di Akademi Borussia Dortmund. Bahkan ia sempat membela Jerman U19. Namun pemain berusia 20 tahun tersebut ternyata punya keturunan Irak. Pemain asing Persib Bandung, Daisuke Sato akan berjumpa 3 rekan satu timnya, yakni Barklok, Edo Febriansyah, dan Rabat Irianto dengan status sebagai lawan. Daisuke Sato yang memperkuat timnas Filipina akan berjumpa dengan timnas Indonesia pada 21 November mendatang di Stadion Rizal Memorial Manila pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Daisuke Sato sangat antusias bertemu 3 rekannya di lapangan nanti. Bahkan pemain berdarah Jepang ini mengungkapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di lapangan nanti. Daisuke Sato juga akan melupakan sejenak persahabatan mereka di Persib dan bersikap profesional saat berjumpa sebagai lawan di lapangan. Iqbal Gouchange membeberkan sederet kekurangan timnas Indonesia U17 usai imbangi Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2023. Sang kapten mengatakan bahwa skuad Garuda Asia masih perlu mengatasi cara komunikasi antar pemain. Iqbal Gouchange mengatakan laga timnya melawan Ekuador U17 cukup melelahkan. Namun hal itu bukan karena ketatnya laga saja, tetapi pola komunikasi yang kurang efektif antar pemain. Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan ke depan pola komunikasi antar pemain harus lebih efektif agar tidak membuang-buang energi. Sebab energi sekecil apapun cukup berharga saat laga berjalan ketat. Publik Malaysia pemilik akun TikTok @fxknsxa memuji progres timnas Indonesia U17 usai tahan Ekuador U17 di Piala Dunia U17. Akun tersebut mengaku level timnas Indonesia U17 meningkat usai dibantai Malaysia 1-5 di laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Selain memuji timnas Indonesia U17, netizen Malaysia tersebut juga takjub dengan fasilitas stadion Piala Dunia U17 2023. Akun tersebut memuji kualitas rumput di Stadion Manahan Solo yang menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 kali ini. Ada pemandangan menarik saat timnas Indonesia menjamu Ekuador dalam laga pertama grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo. Venue berkapasitas 50.000 penonton itu tak cuma berwarna merah putih. Keberadaan mereka tampak jelas menduduki tribun timur maupun tribun sisi selatan Stadion GBT. Usut punya usut, supporter timnas Indonesia berbaju putih itu adalah para santri. Mereka berjumlah ribuan yang datang dari pondok pesantren di Jawa Timur. Jika dilihat dari tribun media, keberadaan mereka bersanding indah bersama supporter militan timnas Indonesia hingga membentuk barisan merah putih. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Dan nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.